Halo, aku Chris. Poppy and Chris Chat segera dimulai. Selamat datang di Motivasi Hari. Segmen yang akan membuat kamu lebih termotivasi, terinspirasi, dan lebih semangat menjalani hari-hari kamu. Semoga kamu selalu sehat dan tetap semangat ya. Kita mulai dengan quote of the day yang akan dibacakan oleh Chris. The truth will set you free. Believability will give you credibility. Dari Garrison Win. Kebenaran yang akan membebaskan Sobat Boci. Kepercayaan akan menimbulkan kredibilitas. Bobby kok terlihat sedih dan murung, padahal biasa kita podcast di sini di kamarku, ini lagi tenang, damai, ya ada. Karena ini masih pagi, jadi lewat-lewat kendaraan ya, gak terlalu, tapi tenang, damai. Kenapa kok sedih? Aku mau curhat, Chris. Episode lalu kan Chris yang curhat. Boleh ya, Bobby yang curhat sekarang. Tumben sekali. Mau curhat apa, Bobby? Aku dengerin dulu deh. Kalau aku bisa kasih solusi, nanti aku coba bantu. Ya, gak jauh-jauh dari podcast ini sih. Aku dan Chris kan sudah jalan episode ini 29 sekarang. Aku berpikir Chris ini yang banyak ngomong, kasih solusi, kasih motivasi. Bobby yang cuma jadi pendamping, Chris saja. Cuma sekali-sekali tanya, sekali-kali komentar. Bobby merasa, kayak kurang berguna di podcast ini. Mungkin Sobat Boci yang lebih suka Chris ya ngomong. Jadi Bobby gak usah. Waduh, kok malah nangis. Padahal episode lalu kan bahas soal percaya diri loh. Kok malah Bobby yang minder sekarang. Kayaknya Bobby merasa kurang kredibel ya jadi MC di podcast ini. Kredibel? Mana ada Bobby pakai kartu kredit? Kredibel, bukan kredit. Beda ya. Jadi aku jelasin. Jangan nangis dulu Bobby. Berhenti dulu sebentar. Oke. Baik, jadi dari curhatan Bobby tadi, intinya adalah bagaimana Bobby menilai dirinya kurang kredibel, kurang mampu dalam menjadi MC di podcast ini. Mungkin di Sobat Boci kasusnya bukan soal MC, tapi bisa yang lain. Sobat Boci merasa kurang layak untuk naik posisi, promosi di pekerjaan. Mungkin yang bagi yang masih sekolah, Sobat Boci merasa kurang kompeten dalam mengikuti suatu perlombaan atau kompetisi. Dan masih macam-macam lagi. Kali ini kita akan coba bahas mengenai kredibel atau kredibilitas, apa itu dan bagaimana supaya dianggap kredibel oleh orang lain. Kredibilitas adalah sifat yang dimiliki seseorang yang bisa dipercaya, kompeten di bidangnya, serta bisa diikuti dan jadi contoh atau panutan. Bahasa lain yang dipakai adalah kredibel. Jadi orang tersebut itu kredibel, berarti bisa dipercaya dan kompeten. Dua hal ini bisa dipercaya dan kompeten atau memiliki kompetensi atau kemampuan dalam hal yang penting dalam dunia profesional saat ini. Apapun bidang Sobat Boci. Saat ini orang lagi mencari tentang kredibilitas seseorang. Orang lagi cari-cari nih, kredibilitas ini ada nggak dalam diri seseorang dalam dunia profesional. Susah mencari orang yang mudah percaya sekarang ini. Lebih-lebih lagi yang bisa dipercaya terus dalam jangka panjang. Biasanya kayak kadang-kadang nge-backstep gitu ya, atau mengkhianati di belakang gitu. Ini bukan drama-drama atau sinetron, tapi kejadian nyata ya, aslinya begitu. Kompetensi membutuhkan waktu dan jam terbang untuk menjadi ahli di suatu bidang. Aku pernah bahas kapan lalu, menurut Malcolm Gladwell, suatu kemampuan atau keahlian baru bisa dikuasai kalau sudah menghabiskan waktu 10.000 jam. Ada 4 elemen atau indikator untuk meningkatkan kredibilitas Sobat Boci. Integritas, tujuan, kapabilitas, dan hasil. 4 elemen ini aku ambil dari 4 prinsipal atau pilar utama dari Franklin Covey. Yuk, kita dalami satu persatu. Pertama adalah integritas. Integritas merupakan sesuatu yang menjadi akar utama atau menjadi pondasi dibandingkan 4 elemen yang lain. Seseorang bisa disebut memiliki integritas dengan 2 kondisi. Dia berdiri di atas pendirian yang benar dan berani berkomitmen melakukan yang sesuai dengan pendiriannya, sekalipun tanpa pengawasan orang lain. Sobat Boci perlu memiliki 2 hal ini, memiliki pendirian yang benar meskipun tidak ikut arus orang banyak, dan berkomitmen untuk melakukannya, tidak cuma ngomong doang istilahnya. Nah, bicara tentang tujuan, yang merupakan elemen kedua, atau bisa disebut dengan alasan Sobat Boci melakukan sesuatu. Niat dan tujuan Sobat Boci harus selaras atau sejalan dengan perilaku dan kebiasaan Sobat Boci.
Umumnya yang sering terjadi adalah niatnya sudah baik, perilaku yang muncul atau dilakukan tampak di luar tidak selaras atau tidak sejalan. Sobat Boci perlu memperhatikan lebih detail apa yang Sobat Boci lakukan, apakah itu sesuai dengan niat yang di awal. Elemen yang ketiga dari bagaimana meningkatkan kredibilitas adalah kapabilitas, kemampuan. Itu hanya salah satu elemen saja, kemampuan. Sebenarnya ada 3, dari bakat, kemampuan, dan pengetahuan. Sobat Boci perlu mengkombinasikan ketiga hal ini supaya bisa dianggap sebagai seseorang yang capable atau mampu di bidang Sobat Boci masing-masing. Bakat setiap orang berbeda-beda tingkatannya. Tapi kemampuan dan pengetahuan itu tidak ada batasnya, tidak ada plafonnya. Jadi bisa diasah terus-menerus. Karena pengetahuan, kemampuan itu selalu berkembang terus-menerus. Jadi terus asah kemampuan dan pengetahuan Sobat Boci di bidang yang Sobat Boci mau kuasai. Poin yang terakhir adalah hasil. Nah, percaya tidak percaya Sobat Boci, orang-orang lebih suka dan cenderung melihat hasil dibandingkan dengan 3 elemen sebelumnya, yaitu integritas, tujuan atau alasan, ketiga adalah kapabilitas. Orang lebih suka lihat hasilnya. Kenapa? Karena orang lebih mau lihat hasil dibandingkan proses untuk mendapatkan hasil tersebut. Jelas ya, karena hasil bisa dilihat, lebih bisa dilihat daripada prosesnya. Meskipun proses Sobat Boci berdarah-darah atau berjuang dengan penuh kerja keras gitu, tapi orang tetap lihat hasilnya, ujungnya seperti apa. Sesuatu yang sering aku sebutkan yaitu melakukan evaluasi berkala atas suatu hasil yang didapat, baik atau buruk. Jangan hanya pas jelek saja baru dievaluasi, waktu bagus hasilnya tidak dievaluasi. Oh, belum tentu. Masih ada kekurangan yang bisa di-upgrade atau diperbaiki, ya kita perbaiki. Berikan hasil final atau akhir yang terbaik. Untuk pembahasan lebih jauh soal akhir, bagaimana mengakhiri sesuatu, Sobat Boci bisa dengarkan kembali episode 15 yang judulnya Mengakhiri dengan Indah. Aku mau tanya, Chris. Aku paham sama integritas, sama tujuan. Pokoknya perlu ditemukan dan dibentuk sebagai karakter kita. Aku ada pertanyaan tentang poin ketiga soal kapabilitas tadi. Kemampuan, bakat, pengetahuan. Chris bilang di awal tadi untuk menguasai sesuatu dibutuhkan minimal 10.000 jam. Sobat Boci pasti nggak mungkin kan ngitung itu detail sampai 10.000 jam berapa yang sudah dikuasai. Mungkin juga ada yang malas menggunakan waktu segitu banyak untuk menambah jam terbang di suatu kalian. Bagaimana sih caranya untuk mempercepat ilmu atau mencapai 10.000 jam itu? Apakah bisa dipercepat? Baik, ada suatu istilah yang ada di benak atau pikiran orang lain termasuk di pikiranku juga. Kalau mau sukses, ya tidak bisa didapat secara instan dong. Segala sesuatu yang instan itu biasanya tidak baik. Aku awalnya berpikir itu benar. Jalan menuju kesuksesan tidaklah bisa cepat lewat jalan tol. Harus sebuah proses dan menunggu waktu. Setelah aku baca-baca lebih jauh lagi, ternyata ada loh caranya untuk mempercepat jalan menuju menguasai sesuatu. Nah, di sini maksudnya bukannya ngambil cara cepat, bukan males ya, tapi maksudnya kita bisa belajar lebih cepat. Kita bisa ambil cara yang lain supaya lebih cepat dan lebih mahir, bukan cuma males-malesan. Ada 3 hal yang bisa dilakukan untuk mempercepat waktu Sobat Boci untuk menguasai sesuatu. Yang pertama adalah belajar dari kesalahan orang lain. Sobat Boci bisa mendapatkan informasi atau pengalaman dari orang lain di bidang yang sama dengan Sobat Boci, dan yang terpenting tidak melakukan kesalahan yang sama. Namanya juga belajar, tentu Sobat Boci meniru dan mencontoh yang benar dan yang berhasil. Kalau nyontoh yang salah ya buat apa begitu. Yang kedua, mencari mentor atau orang yang lebih ahli yang bisa membimbing dan mendampingi Sobat Boci untuk meningkatkan skill. Masih berkaitan dengan poin sebelumnya, penting untuk mendapat input atau feedback dari orang lain agar Sobat Boci tidak mengulangi kesalahan yang sama. Yang ketiga ini aku ulang sedikit dari episode-episode sebelumnya tentang fokus. Sobat Boci fokus dengan dasar-dasar penting yang perlu dipelajari. Jadi tidak perlu mempelajari keseluruhan detail yang belum tentu ya benar-benar penting. Dengan ini maka Sobat Boci bisa lebih efisien dalam menguasai suatu kemampuan. Baik, aku tanya Bobby lagi sekarang. Apakah Bobby masih merasa kurang kredibel dalam menjadi MC di podcast ini bersamaku? Aku dan Chris juga pasti belum bisa sebagus podcaster lain yang sudah terkenal. Tapi aku belajar di episode ini bagaimana mempercepat keahlian dan pengetahuan terus-menerus, khususnya dari orang-orang yang sudah berpengalaman, dan mencari cara yang lebih efisien dalam belajar.
Nah, ini belum terlalu menjawab sih. Apakah kredibel apa enggak sih begitu? Lebih percaya diri kah sekarang? Apa lebih kredibel? Ya kan, Chris gak memperhatikan. Oke, maksudnya gimana sih? Bobby kan sudah bilang bahwa masih kurang kredibel sebenarnya, masih belum bagus, jam terbangnya belum banyak, tapi aku sama Chris ayo belajar lebih cepat lagi supaya bisa menguasai kemampuan dalam podcast ini. Berarti tetap ya jadi MC di sini ya, di podcast ini ya. Kalau Bobby berhenti kan nama podcastnya harus ganti. Iya benar juga sih. Oke, aku berharap semoga sobat bocil lainnya yang masih merasa dirinya kurang kredibel atau kurang kompeten untuk tidak berhenti belajar, mencoba sampai sobat bocil benar-benar ahli di sana. Aku share kembali bagi yang belum sempat ikut atau yang belum memutuskan untuk ikut, untuk aku buka room rehat, ruang enak curhat, aku buka di Clubhouse. Itu adalah tempat yang cerita-cerita, tempat bisa dengerin cerita juga. Yang tertarik bisa gabung di situ. Linknya aku taruh di deskripsi. Follow podcast ini supaya sobat Poci tidak ketinggalan episode selanjutnya. Share juga episode kali ini ke teman-teman sobat Poci yang membutuhkan. Gratis kok. Sobat Poci bisa request kira-kira Chris dan Bobby mau bahas apa ya di episode selanjutnya. Bisa DM di Instagram Chris. Terus kembangkan potensi diri kamu. Bye bye.